Oke guys, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di Market Briefing untuk perdagangan tanggal 20 Agustus 2025. Ya, salam kenal buat yang belum kenal ya, salam kenal balik gitu ya buat yang sudah kenal dan halo buat teman-teman yang udah selalu ngikutin video-video kita. Thank you banget. Jadi saya baru mulai aktif selama sebulan terakhir dan appreciate buat teman-teman yang udah kenal saya dari lama ya ataupun buat teman-teman yang baru kenal saya. Jadi silakan follow semua sosial media kita. Linknya saya taruh di description ya. YouTube channel, lalu juga kita punya Instagram, waspada penipuan ya BTW dan follow aja link yang ada di description nanti itu akan direct ya ke kita punya semua channel. Jadi hari ini review aja, kita punya trade, so kita kemarin hari Jumat nggak ada jajan sore, jadi hari Selasa nggak ada yang new trade sebenarnya, tapi kita ada jajan MLPL ya. MLPL itu kita entry di sesi 2, everybody profit, lalu juga kita ada fast trade, itu WIRG ya, itu saya rekomnya itu di jam jam 9.42 ya. Mungkin saya ada share di story deh jamnya, coba kita lihat ya. Pokoknya sebelum WIRG itu, terbang cukup signifikan ya, teman-teman. Dan banyak lagi lah, ya, dan banyak lagi puji syukur profit gitu ya. Dan satu lagi ada auto. Jadi meskipun IHSG merah, win rate kita hari ini 100%. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita udah melakukan yang namanya well management. Ya, kita udah di-briefing, saya rasa teman-teman juga dapat kalau yang nonton free, udah di-briefing cukup baik gitu ya, terkait market, kemungkinan-kemungkinan yang ada dan terjadi ialah yang paling kita takutkan, mulai ada beberapa yang taking profit. Ya, meskipun balik lagi ya, taking profit di IHSG merah bukan berarti kita nggak bisa trading, bisa, cuman memang pilihannya ialah lebih terbatas ya dan timingnya harus tepat, kalau enggak kita belinya ketinggian dan ujung-ujungnya cut loss. Lalu what next ya? Sebenarnya kalau udah muncul candle kepala cangkul kayak gini biasanya minimal akan seperti ini, teman-teman. Habis itu sideways dulu. Ya jadi ada kemungkinan dia juga akan seperti ini. Ya, satu hal yang pasti gambar trendline yang saya tarik ini nggak boleh jebol. Kita udah bahas ya, tonton video kemarin nih batas stop loss 1 untuk IHSG. Ketika jebol ini akan tren yang akan sangat tidak kita inginkan ya. Kemungkinan terbaik dia hanya akan koreksi ke 7.700, 7.600. Habis itu lanjut rally lagi all time high lagi. Itu harapan kita bersama ya. Wave 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4 should be mungkin at the end adalah last wave di wave 5 itu harapannya, tapi kalau enggak bisa jadi akan correction. Ini adalah kotak yang perlu kita jaga. Jadi ada kemungkinan nggak besok IHSG masih merah. Jujur saya ngarapinnya IHSG besok merah. Ya. Kenapa seperti itu teman-teman? Ya, kenapa kita ngarapin IHSG itu bisa merah? Ya karena kita bisa entry banyak emiten di posisi yang lebih baik pastinya, kurang lebih seperti itu. Oke, so langsung aja hari ini kita market briefing nggak perlu lama-lama ya teman-teman ya. Jadi kalau market briefing yang untuk harian saya rasa nggak perlu yang lama-lama. 10 menit lebih lah ya, mohon maaf. Jadi saya akan filter beberapa pertanyaan yang mungkin bisa jadi referensi trading teman-teman. Ya tapi Om Silent saya kan mau konsultasi porto, saya kan mau diskusi. Ya itu yang saya bilang. Kalian follow sosial media kita, join kita punya grup trading gratis ya. Khusus pengguna Stockbit, ya pengguna aktif ya, Stockbit, Mandiri Sekuritas dan juga MNC. Jadi mungkin udah mau hampir 1.000 orang ya total yang udah gabung di program kita ini dari berbagai sekuritas. Jadi kalau nggak mau join sayang banget. Oke, pertanyaan pertama Crush. Ya, ini jadi salah satu emiten yang saya lirik juga, karena after dia sideways kecil, ya dia akhirnya breakout daily range pendek, which is itu udah bagus ya. Jadi dia breakout daily range pendek dengan volume yang lumayan, ya kita bisa bilang volumenya lumayan kok. Untuk Crush, cuman flow-nya nggak gitu banyak
ya. Tapi melihat tren sebelumnya adalah uptrend keras ya, strong uptrend, maka teori pertama kita bisa simulasikan ya, kita bisa asumsikan ini adalah continuation ya. Weekly sideways, ibaratnya istirahatnya udah cukup, ketika dia mau rally base rally itu sangat bisa. Jadi apakah keras menarik? To be honest, yes. Posisinya gimana? Strategi gimana? Tergantung. Secara swing ini adalah batas kalian. Ya. Jauh gak? Jauh. Makanya kalau swing trade, posisinya harus oke. Apakah tunggu besok dia koreksi, kalian entry di tengah-tengah sini, stop loss di sini, ya. Atau kalau kalian untuk jajan sore cuma copet ya, masih ada space biasanya ya, ada kenaikan sampai sini. Habis itu TP lagi, tunggu dia koreksi lagi baru entry. Karena kan dia masih sideways. Ya. Nah, lalu saya reminder, saya kasih satu bonus buat kalian. Jadi kalau keras naik, biasanya tuh SMBR tuh ikutan. Ini udah pernah sempat saya call ya, pattern-nya udah sangat confirm, cuman dia belum 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 memutuskan ya, dia mau tembus atas atau tembus bawah. Tapi kalau melihat chart seperti ini most likely 70% kalau nggak ada halangan, 70% tuh masih ke atas, ya. Itu ada SMBR gitu ya, teman-teman ya. Jadi, bukan ajakan jual dan beli, cuman biasanya saya melihat pergerakannya itu agak-agak mirip antara SMBR dan juga keras. Jadi, even kerasnya bisa terbang tinggi, ini akan jadi trigger. Ya cuman SMBR ini kuat banget di area 310, 320. Ini area kuat. Berkali-kali gagal. Ya, 320 sampai 312, 310 ini areanya kuat sekali. Jadi pastikan ini bisa breakout dengan volume yang spike ya. Volumenya spike itu baru waktunya. Ketika ini break maka target 400 secara swing udah sangat amat possible. Gitu ya. Disclaimer, tapi balik lagi ini tunggu pattern-nya confirm. Kalau dia jebolnya ke bawah, ya hati-hati berarti dia akan mulai correction ya. Sementara batas stop loss swing jelas tertera ada di 275, 280 ya. Ini batas swingnya SMBR atau batas supportnya. Saya kasih bonus. Lalu berikutnya ialah WYRG. Iya, saya yakin kalian pasti pada nanya. Saya juga penasaran hari ini broker summary gimana. Karena kita udah copet-copet-copet ya menggunakan teknik average cost buy. Hari ini full distribusi ya. Padat banget distribusinya ya, dan ya wajar-wajar aja kok distribusi segede gitu teman-teman ya. Sah-sah saja. Kalau kita lihat average cost-nya masih 163, 160, 170 untuk si WRG ya. Kalau kita perhatikan ini masih oke banget. Jadi bisa kita simpulkan 160 ini batas support. Udah valid ya. 160 ini batas support. 160, 161. Nah, cuman rentang area 180 ke atas menurut saya agak tinggi karena rawan gocek di bawah 170. Jadi idealnya itu sekarang ialah 175 sampai 165. Ini adalah ideal terbaik saat ini. Ya, average tengah-tengahnya tuh di sini. Ya, dengan target TP tuh 190 sampai di sini. Jadi kalau kita entry-nya terlalu tinggi, bukannya nggak mungkin ya, bisa jadi dia langsung naik. Tapi secara risk reward kalau kita ngukur dengan batas stop loss di 160, maka rentang 165, 175 atau let's say lah 180 paling mentok itu lebih baik. Jadi 170, 180 itu area yang terbaiknya WRG. Ya, cuman ingat 160 jebol kalian jangan bandel cut loss dulu. Ya, secara flow masih sangat besar kemungkinannya ya untuk emiten ini melaju lebih tinggi. Ya, lalu berikutnya The Gig pagi sempat lumayan ya. Cuman Noel doang habis itu langsung balik ke bawah. Mungkin saya pasang moving average dulu deh buat ngebantu. Area tadi WIFI itu dia masih di atas EMA 100 ya. Kok WIFI sih? WIRG. Oke, which is itu masih good ya. Berikutnya adalah The Gig ya, secara teknikal ini dia masih di atas area resisten, perbatasan lebih tepatnya. Ya, support yang lumayan kuat ada di 9697. Which is ini kalau jebol saya rasa agak patah pendek dulu dan itu nggak bagus ya. Kenapa? Karena The Gig ini memang kalau yang mau spekulasi boleh, tapi memang sektor konstruksi belum valid ya. Waktu saya live bareng teman-teman Mandiri Sekuritas hari Jumat saya udah bilang,
Konstruksi bisa dipantau, tapi harus stop loss ketat karena bisa jadi kalau dia nggak ya sektornya nggak booming, nggak spike, maka emiten-emiten yang kayak gini bakal pasti ketarik ke bawah, ya, dan pasti cut loss, kayak gitu. Oke, saya juga pakai Mandiri Sekuritas, gimana caranya? DM aja di IG, langsung bilang, "Om, saya pengguna Mansek, pengguna Growin, pengguna aktif." Kayak gitu ya. Jadi itu untuk DGIK ya. Lalu berikutnya adalah IOTF, jujur saya nggak rekom pribadi. Saya juga nggak mantau, saya juga nggak tahu ada story apa, cuman terakhir itu repo harusnya mungkin udah selesai ya, mungkin repo udah selesai, posisi kotak kuning ini menggambarkan strong demand strong supply areanya IOTF, ya tapi saya akan bantu kalian sebagai seorang posisinya adalah seorang scalper day trader, ya. Ini stop loss 102, 105 ini adalah rentang area batas stop loss kalian, simpel. Ya, jadi untuk IOTF buat kalian, ya ini adalah batas stop loss-nya kalian. Ada di mana? Tadi saya udah share. Ya, Om, tapi YP akumulasi terus. Yes. Kita nggak tahu nih YP siapa, cuman kalau kalian lihat average cost buy-nya di 109 sampai 110, which is kalau dia deket-deket 110 kalian udah boleh entry ya. Cuman untuk ngitung risk reward pastikan kalian gunain stop loss 102 sebagai patokan risk reward awal karena ini secara teknikal lebih confirm-nya di sini, ya. Boleh nggak diikutin? Boleh kok, bukannya nggak boleh. Boleh aja emiten kayak gini, yang penting kita siap disiplin, kita tahu what we gonna do, ya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya, dan ya udah, tinggal stick to the plan. Lalu berikutnya ialah informasi rekomen untuk besok, ya ini kita mau bahas ya beberapa. Buka ya, jadi MTech Group lanjut otomatis emiten-emitennya juga lanjut ya. Salah satunya buka, cuman buka ini lagging dan mungkin nggak terlalu relatable. Jadi flow-nya ini mungkin layer ketiga ya. So kalau ada apa-apa di MTech dan di SCMA takutnya ini juga kegebuk yang paling dalam. Batas stop loss-nya sekarang ada di supportnya ada di 166 sampai 168. Ini adalah kitab yang harus kalian jadikan acuan ya. Overall dia mau coba break 176 181, belum valid break, harusnya sih breakout tapi belum valid ya. Nah kalau dia valid 200 sudah di tangan sih. Kalau saya lihat yang akumulasi rata-rata fund gede ya teman-teman. Jadi ini matter of time aja sih, masalah waktu untuk buka. Cuman menurut saya 200 akan jadi area sakral ya. 200, 210. Boleh gak kalau kalian yakin dengan MTech Group masih ada nyawa, boleh jadi alternatif. Ya, lalu berikutnya ialah Maya hari ini ARA ya. Hari ini auto reject atas. Auto reject atasnya itu cuman udah mau mendekati area classic resistance. Jadi mungkin saya akan gambarkan dengan chartnya WIRG ya. Jadi after dia ini asumsi ARA besoknya candle kencang habis itu dibanting. Jadi kalau kalian posisinya belum pegang Maya atau sorry kalau posisinya kalian udah pegang Maya, kalian harus siap-siap ya 270 sampai 290 ya. 270, 290 ini area TP kalian. Ya. Bisa gak Om Silent ARA? Bisa. Tapi dari kemarin saya perhatiin ya, peluangnya kecil. Jadi kalau ada satu emiten candle ARA, pasti pagi-paginya naik, habis itu dia merah dulu. Bahkan merahnya bisa dalam. Ya. Atau dia kayak WYRG lah. Dinaikin, dibanting, tarik sampai dalam, terus ditarik lagi ke tengah-tengah. Pokoknya akan ada fluktuasi. Ya, jadi jarang lock ARA lagi. Saya juga nggak tahu story-nya ada apa ya di hari ini di Maya. Nanti coba saya cek, cuman itu adalah strateginya yang bisa kalian lakukan. Nampaknya nggak ada something ya, nggak ada something yang good ya. Cuman copet-copet aja nih banyak di bongkar pasang nih yang ditakutkan kalau bongkar pasang besok fluktuatif. Nah, buat yang belum entry ya bisa tunggulah ya koreksi-koreksinya mungkin di kotak ini. Kalau dikasih ya 250 ke bawah. 240, 230 terbaik, 250 ke bawah. Kalau kalian yakin. Ya, setidaknya kalau kita ketemu emiten-emiten yang tiba-tiba volumenya gede gini, kita bisa masuk ke dalam watchlist.
Ya, ketika dia merah-merah, retail udah diusir, kita bisa re-entry. Ya, itu bisa banget kok, bukannya nggak bisa. Oke, so terakhir, terakhir adalah BRPT dan cuan. Lagi-lagi BRPT saya udah bilang, kemungkinan terbaik dia akan reject di area 2000-an ya, 2000-an di sini. 2000, 1900 saya rasa nggak akan bablas parah sih, ya. Kemungkinan akan di sini lalu mungkin perlahan buat pattern baru naik. Ya, paling jauh. Jadi ketika udah deket-deket 2000, kalau mau coba tes swing boleh nggak? Kalau kalian yakin dengan saham ini, ya boleh silahkan. Karena secara teknikal areanya udah cukup kuat lah ya. Ya, cuman masih distribusi ya, kelihatan masih full distribusi. Candlenya kecil-kecil. Ya, jadi better tunggu bawah. Kalau cuan overall masih sideways seperti yang saya bilang, ya. Ini akan tunggu tanggal 27 minggu depan, nanti saya akan buat kontennya khusus untuk cuan dan kawan-kawan yang untuk kita pay attention, cuman dia masih sideways. Jadi harusnya sebelum tanggal 27 nggak akan ada di jebol bawah atau jebol atas ya. Jebol atas mungkin, tapi harusnya nggak akan jebol bawah sebelum 27. Agak kecil kemungkinan. Ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi paling itu dulu, beberapa tadi itu kalau kalian jeli area-areanya, risk reward-nya itu bisa dijadikan pantauan. Kalau mau dapat lebih intens ya, nggak keluar duit ya join aja program kita, kan kita udah buat ya, berlaku untuk semua orang ya. Jadi kita saat ini tidak ada minimal saldo, minimal transaksi, cuman kita nanti akan ngecek kalau memang kalian cuman contoh saya punya Mandiri Sekuritas. Ya, saya punya, tapi saya nggak pakai. Saya pakai Mirai misalnya. Itu nanti kita akan tahu dan kita mohon maaf kita akan keluarin. Karena program ini kan kerjasamanya dengan sekuritas, ya. Jadi nggak enak juga saya dengan sekuritas, saya bawa klien, dapat fasilitas yang dibuat oleh saya dan teman-teman sekuritas, tapi kalian hanya mau manfaatin doang ibaratnya, ya. Kalian tradingnya pakai sekuritas lain, gitu kan, rekomnya ambil dari kita. Jadi ini lebih ke ethics aja. Ya tapi Om Silent, modal saya memang kecil ya. Saya memang cuman aktif di Mandiri Sekuritas, modal saya cuma 10 juta, 5 juta, nggak masalah. Saya lebih respect daripada yang contohnya yang kayak sebelumnya. Jadi yang memang aktif. Tapi Om Silent, saya kebagi dua. Kalau trading, kalau teman-teman belum jago, belum konsisten, nggak usah kita sok-sokan 2 porto, 3 porto. Ya, teman-teman. Fokus satu. Kecuali saham kalian nyangkut ya, udah mau refresh boleh. Tapi kalau enggak, fokus di satu sekuritas itu lebih bagus. Ya, sebenarnya nggak perlu sih. Kecuali kalian invest dipisah, ya itu masih oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pokoknya like dan comment, subscribe. See you in the next. Mungkin hari Rabu kita akan live trading besok ya. Jadi di YouTube channel ini, di Instagram nanti standby aja. Oke guys, thank you, good luck. Salam Trader Academy. Be silent, be cuan.